Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Salam sehat selalu ya. Kali ini kita akan review pilihan angkutan mudik 2022 jalur darat dari Jabodetabek ke Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Diharapkan bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan mudik tahun 2022 ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan inilah dua moda transportasi darat buat mudik 2022. Yang pertama adalah bus AKAP. Adakah dari teman-teman yang masih belum merasakan mudik dengan moda angkutan ini? Kalau yang sudah pernah, bagaimana rasanya? Tentu seru dan mengasihkan, bukan? Terutama bagi para bismania. Dan yang belum pernah, sekali-kali perlu dicoba ya. Sebelumnya, salam sehat selalu buat teman-teman bismania dimanapun berada. Bagi bismania, naik bus sudah pasti jadi pilihan utama untuk mudik. Ada sensasi dan kepuasan tersendiri mudik dengan bus pastinya. Bahkan, naik bus sudah menjadi hobi dan gaya hidup baru. Bus zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan bus zaman dulu. Sekarang bus itu keren-keren loh ya. Dulunya naik bus itu identik dengan angkutan ekonomis, tidak fleksibel, ribet, dan lama tiba di tujuan. Tapi kekinian image itu perlahan-lahan sudah bergeser. Dengan berlomba-lombanya perusahaan-perusahaan PO bus berevolusi, serta didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dan semakin majunya infrastruktur seperti jalan tol. Perlahan tapi pasti, sekarang image itu berubah menjadi angkutan ekonomis eksekutif. Ya, banyak para sultan sekarang sudah tidak gengsi lagi naik bus. Suatu keistimewaan tentunya buat angkutan massal ini. Kekinian, perusahaan-perusahaan PO Bus Sumbar saling berlomba-lomba bersolek dengan meregenerasi armada terbaru nan mewah-mewah dan elegan, yang pastinya akan membuat bismania semakin ketagihan mudik dengan bus. Estimasi biaya perjalanan naik bus. Baik, sekarang kita bahas biaya perjalanan mudik dengan bus. Pertama, tiket. Kisaran harga tiket bus Jabodetabek Sumbar saat ini adalah sekitar 400.000 sampai 600.000, tergantung dari kelasnya. Saat ini PO bus strateginya tidak lagi hanya perang tarif atau promosi, tapi lebih ke berlomba-lomba dalam hal servis dan fasilitas. Motonya, kepuasan pelanggan adalah yang utama. Luar biasa memang. Yang kedua, biaya makan. Harga rata-rata nasi padang per porsi adalah 25.000. Selama perjalanan kurang lebih ada 4 atau 5 kali makan. Jadi kira-kira ada sekitar 125.000 untuk biaya makan. Secara total kurang lebih biaya yang kita keluarkan sekitar 600.000 sampai 800.000 per orang. Murah bukan teman-teman? Waktu tempuh perjalanan. Sekarang dengan semakin berkembangnya infrastruktur seperti jalan tol dan armada bus yang masih baru-baru dan prima, membuat waktu tempuh perjalanan bukan lagi jadi momok bagi para penumpang. Dalam keadaan normal, Jabodetabek Sumbar bisa ditempuh hanya 30 jam saja. Bahkan pernah ada rekor juga tuh bus yang tembus 26 jam. Mantul bukan? Armada bus jurusan Jabodetabek Sumbar. Yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kita bus-bus Sumbar ini ya teman-teman, karena bus-bus Sumbar itu namanya sudah begitu melegenda. Sebut saja ANS, NPM, Transport, Family Raya, Bumarang Jaya, dan
duet pendatang baru MPM bersama Pak Lala. Dan kalau ada yang belum disebutkan, mohon ditambahkan saja ya. Oke teman-teman, kesimpulannya mudik dengan bus sekarang ini sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tentu bisa menjadi pilihan angkutan buat mudik 2022 ini ya. Nah, ini kira-kira di mana ya? Ya, betul. Ini adalah rumah makan Bu Mega di Gunung Medan. Rumah makan yang sangat legendaris sekali buat para pencinta lintas Sumatera. Ingat ya. Pilihan yang kedua, mudik dengan mobil pribadi. Masih ingat ya Yusuf ya? Untuk mempersingkat durasi, mudik naik mobil pribadi ini kita bahas ringkas saja ya. Karena ulasan lengkapnya sudah ada di video sebelumnya. Dan teman-teman bisa lihat lagi di playlist atau beranda channel ya. Nah, karena sudah ada video tentang mudik naik mobil pribadi, sekarang mungkin kita ceritakan dari sisi efektivitasnya saja ya. Dari pengalaman kita yang sudah banyak nih teman-teman nilai lebihnya kalau kita naik mobil pribadi. Yang pertama pasti dong karena keseruannya. Yang kedua pengalaman dan hal-hal baru melihat daerah yang belum pernah kita kunjungi. Jadi mudik bisa sekalian jalan-jalan. Yang ketiga, kalau kita mudiknya sekeluarga, gaya mudiknya jadi lebih irit dibanding naik angkutan umum. Tapi kalau satu orang, mending naik bus atau pesawat saja ya. Yang keempat, jalanannya sudah lebih baik, seperti adanya tol sehingga sangat berpengaruh terhadap waktu tempuh. Sekarang tidak perlu lagi khawatir lama sampainya. Dengan akselerasi stabil, dalam waktu 30 jam sudah bisa sampai di Sumbar. Yang kelima, kenyamanan dan keamanan di perjalanan relatif sudah baik. Asal kita mempersiapkan secara matang semuanya. Dan untuk daerah yang kira-kira masih rawan, diusahakan di siang hari ya. Oke teman-teman semua, itulah pilihan moda angkutan mudik dari Jabodetabek ke Sumbar tahun 2022 jalur darat. Tinggal memilih saja mana yang sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan tahun ini dilancarkan mudik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai di sini dulu ya reviewnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukungan subscribe-nya ya.